Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di video saya kali ini tentang CRM ya di mata kuliah Customer Relationship Management. Nah, di dalam CRM ini, khususnya di video kali ini kita akan bahas mengenai loyalty program. Saya yakin teman-teman di sini udah sangat banyak terpapar dari loyalty program, apalagi anak-anak sekarang ya. Dikit-dikit jadi member ya, karena dikit-dikit orang itu nawarin member something gitu ya. Anak sekarang pun cepat lebih beradaptasi untuk menerima member-member itu. Nggak kayak orang dulu kan banyak kepikiran, nanti dapat banyak bonusnya nggak ya gitu. Nah, oke, kita mulai aja. Di dalam bahasan kali ini ada beberapa hal yang akan saya bahas di sini ya. Yang pertama terkait dengan apa itu program loyalty ya. Kemudian apa saja key objectives-nya. Yang kedua terkait program loyalty saat ini yang banyak sekali mungkin teman-teman menjadi salah satu dari yang menerima dari program loyalty tersebut, dari brand tersebut. Dan yang ketiga ada desain karakteristik dari loyalty program. Dan yang keempat ada hal-hal yang bisa membuat loyalty program itu efektif. Dan yang keempat adanya empirical evidence dalam loyalty program. Apakah ada gitu ya? Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi dari bukunya Kumar yang mana kita adopsi ya, kita jadikan salah satu acuan dalam belajar CRM ini. Dia menjelaskan bahwa loyalty program itu ternyata bagian dari pemasaran ya. Itu kenapa CRM ini masuk ke dalam salah satu mata kuliah di dalam pemasaran digital. Karena hampir bisa kita pastikan bahwa setiap produk brand itu mereka punya loyalty programnya. Punya loyalty program yang mana mereka akan digarap oleh si pemasarnya biasanya. Nah, kegiatannya seperti apa? Kegiatannya dalam loyalty program ini tentunya mereka mengenerate berbagai macam reward kepada customer berdasarkan apa yang telah customer lakukan kepada perusahaan. Jadi masih ingat kan dalam konsep pemasaran kita bahwa apapun yang dilakukan oleh pemasar itu pasti ujung-ujungnya nanti harus menghitung profitable untuk perusahaan. Sehingga dalam melakukan loyalty program pun kita nggak boleh asal memberikan loyalty kepada mereka, tapi berdasarkan repeat buyingnya, kemudian dari bagaimana customer kepada perusahaan bersikap gitu ya, itu bisa menjadi salah dua penentu dalam orang-orang atau customer yang akan dikasih loyalty program ini. Nah, ternyata dalam proses pembuatan loyalty program itu ada macam-macam nih tujuannya. Walaupun si Kumar ini menyatakan bahwa dalam kita membuat proses program loyalty ini, kita nggak hanya boleh cuman satu, bisa dua, bisa tiga, atau bisa keempat ini menjadi tujuan dari loyalty program kita. Yang pertama adalah building true loyalty. True loyalty gimana sih maksudnya? Bahwa jangan sampai nih loyalty program kita udah ngeluarin duit banyak gitu ya kepada customer, tetapi loyalty programnya selesai, customernya kabur gitu ya. Ini banyak bisa kita jumpai, mungkin ya salah satunya itu di tetangga-tetangga kalian atau kanan kiri kalian yang jualan, mereka baru banget jualan nih. Mereka baru banget jualan, kemudian mereka kasih program buy one get one free nasi goreng misalnya gitu. Maka di 1 minggu pertama akan sangat penuh sekali, tapi di minggu berikutnya nggak ada orang yang balik di situ. Nah, di sini apakah benar-benar loyalty yang akan terbangun atau sebenarnya customer yang waktu itu datang hanya karena ingin memperoleh harga lebih murah untuk saat itu aja gitu ya. Hati-hati. Jadi tujuan dari loyalty program itu customer bisa ter-encourage secara attitude maupun secara behavior-nya. Secara sikap, misalnya mereka memang akan setia, mereka akan membela ketika misalnya ada yang ngomongin tentang produk itu gitu. Secara behavior, mereka bisa ngomong ke orang lain bahwa produk ini bagus loh. Kalau beli nasi goreng di sana aja.
Behavior yang lainnya tentu repeat purchase, lebih banyak belinya, itu yang diharapkan oleh semua produk, gitu ya. Kemudian ada juga key objektif yang kedua, yaitu apa namanya, efisiensi profit, ya. Nah, di dalam efisiensi profit itu si apa namanya, si perusahaan dalam melakukan dalam melakukan program loyalty-nya itu diharapkan akan ada namanya change of purchasing. Jadi adanya perubahan dari pembelian yang lebih banyak, ya. Jadi misalnya nih yang tadinya cuma beli 1 kali dalam seminggu, dia jadi lebih belinya sering, ya, lebih sering beli. Atau mungkin dia sekali beli hanya 1, 2, dia secara quantity akan meningkat. Nah, untuk measuring-nya ini cukup banyak, bisa dilihat dari kuantitas, bisa dilihat dari frekuensi, bisa dari price sensitivity. Jadi kalau kita punya customer yang ternyata dia itu pas kita naikin harganya nih, dia nggak ngefek, dia tetap mau beli sama kita. Selamat, berarti loyalty program kalian berhasil. Dia udah termasuk yang loyal sama kalian. Jadi efisiensi profit di situ. Jadi akan meningkat tentunya dari sisi profit ya. Yang terakhir tentunya dari efisiensi profit ini diharapkan kita memperoleh yang namanya lifetime duration-nya itu lebih panjang. Ya, selamanya kalau bisa ya lifetime duration. Orang akan belinya tuh kalau butuh air mineral ya ke kita aja gitu ya. Bukan ke yang lain. Well, sekarang yang ketiga, ada namanya key objective effectiveness profit. Apa itu effectiveness profit? Effectiveness profit itu loyalty program itu didesain untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan customer kita. Sehingga ketika kita melakukan transfer value proposition, itu diharapkan akan sesuai dengan ekspektasi customer gitu. Nah, ini hampir sama dengan yang keempat. Yang keempat ini ada namanya value alignment. Value alignment ini bertujuan untuk memberikan apa yang kita cost yang kita keluarkan untuk customer itu memang value yang cost yang dikeluarkan oleh si customer itu memang value yang akan ditransfer oleh si perusahaan atau brand itu harus sama gitu. Jadi kalau effectiveness profit itu adalah tentang kesesuaian apa yang ditransfer, kalau value alignment itu pemasar itu lebih mencocokkan yang mereka beli adalah mereka yang memang yang cost kita keluarkan memang mereka yang ingin diperoleh gitu. Nah, di dalam perusahaan melakukan loyalty program ini nggak cukup satu, biasanya akan ada beberapa kombinasi dari tujuannya loyalty program itu sendiri. Nah, selanjutnya ada namanya popularity program dari loyalty program ini. Teman-teman semua mungkin sudah sangat populer dengan namanya Garuda Miles ya. Siapa yang paling suka ngumpulin poinnya? Garuda Miles membuat itu sangat menarik karena memang dengan adanya Garuda Miles yang dimiliki, poin yang dimiliki, fasilitasnya nggak cuma cukup pas penerbangan aja, mungkin dapat poin reward dan sebagainya pas saat mau terbang ya. Tetapi ada yang bahkan sampai dapat bonus, dapat sepeda, dapat motor gitu ya. Karena saking frekuensinya itu saking banyaknya. Kemudian ada priority club. Priority club ini biasanya diberikan oleh perusahaan jasa. Ya, misalnya hotel-hotel, ada juga perbankan, juga kita kenal sebagai pemilik black card. Setiap orang memiliki black card sudah dipastikan dia ada menanam tabungan yang cukup banyak atau deposito banyak di dalam bank tersebut. Sehingga kalau misalnya di bank-bank besar, di cabang yang besar, dia pasti biasanya ada lantai khusus, ada ruangan khusus untuk priority customer ini. Yang ketiga ada namanya redeem point for next purchasing. Ya, jadi ketika kita beli, itu biasanya kita dapat poin-poin dan itu bisa di redeem.
misalnya kayak Alfamart, Indomart itu menggunakan Redeem Point ini. Selanjutnya ada free delivery. Toko oren, ketika ingat free delivery ada toko oren dan toko-toko yang lainnya cukup menarik orang belanja di Shopee karena ya tanggal cantiknya memang selalu kasih free ongkir gitu ya. Gitu. Walaupun di sisi lain secara penjual itu mereka kenaikan charge jualan di Shopee cukup lumayan tinggi dibandingkan dulu-dulu pas awal-awal gitu ya. Dan yang terakhir ada Reward Plus. Reward Plus ini contohnya misalnya Starbucks. Ketika sebenarnya teman-teman nggak punya member card dari Starbucks, itu teman-teman tetap punya kesempatan untuk memperoleh harga yang miring, harga diskon, harga bonus dari Starbucks. Tinggal aja download line officialnya Starbucks. Di situ banyak sekali buy one get one misalnya gitu. Tapi ketika teman-teman memiliki member, itu ada reward plus-nya. Ada banyak plus-plus yang bisa dilakukan ketika menjadi member Starbucks itu sendiri. Nah, berbagai skema ini sekarang cukup banyak adopsi oleh berbagai macam produk atau brand di Indonesia. Kita lanjut ke desain karakteristik dari loyalty program. Jadi ketika pemasar itu ingin melakukan loyalty program, ternyata mereka harus melakukan atau memikirkan beberapa hal. Ya, yang pertama dari reward mekanismenya. Jadi ternyata di sini banyak ya yang harus difikirkan oleh si pemasar ketika mereka mau membuat si loyalty program ini. Nah, yang pertama terkait dengan reward mekanismenya. Kita bisa milih mau transaction based atau engagement based. Contohnya dalam reward mechanism yang transaction itu biasanya award-nya itu ketika customer itu melakukan banyak pembelian atau secara profit itu bisa dihitung dengan mudah oleh perusahaan. Misalnya ketika kita beli 10 sama beli 1 itu akan beda dapat poinnya misalnya gitu. Jadi berdasarkan transaction yang dilakukan. Nah, dalam reward mechanism ini terkadang juga perusahaan berdasarkan engagement base. Engagement base itu perusahaan tidak menghitung berapa penjualan yang dilakukan oleh pembelian dilakukan oleh customer, tetapi dalam engagement ini perusahaan melihat seberapa engage sih, seberapa tingkat ketertarikan si customer terhadap produk kita. Contohnya apa? Ketika kalian mainan Instagram, misalnya ada beberapa produk yang dia itu misalnya bikin challenge, ya. Entah itu bikin kayak kemarin tuh ada influencer di hari ulang tahunnya, itu dia bikin gathering untuk kumpul bersama followernya. Syaratnya followernya melakukan review, melakukan pembuatan video yang berkaitan sama influencer tersebut. Nah, di situ sebenarnya kan secara transaction nggak ada, ya kan? Nggak ada sesuatu yang terbeli, nggak ada sesuatu yang terjual gitu ya. Tetapi engage-nya itu dicari oleh si influencer. Siapa yang paling banyak komennya, siapa yang paling bagus videonya, itu yang akhirnya dikasih reward tadi. Jadi reward mechanism ini yang juga dicari tahu oleh pemasar. Kita mau yang mana nih, transaction base atau mau yang engagement base gitu. Kemudian ada reward structure. Reward structure itu berkaitan dengan salah satunya adalah bentuk dari reward yang mau dikasih. Ya. Prinsip dari customer itu mendapatkan reward itu kan karena customer melakukan sesuatu terhadap perusahaan ya. Nah, rewardnya itu ada sesuatu yang bisa langsung berkaitan sama penjualan, katakanlah buy one get one free, atau dia sifatnya soft reward. Soft reward itu mungkin tidak langsung ke dalam produk itu, tetapi misalnya kalau kita jadi member, itu kadang-kadang kita punya namanya member gold, silver gitu ya.
Nah, misalnya kayak Bank Jago. Nah, Bank Jago itu apa namanya? Bank online gitu, yang mana kalau kita taruh uang tertentu itu akan mempengaruhi kondisi dari level atau status kita. Apakah kita silver ataukah gold? Nah, tentunya itu nanti berdampak pada kemudahan kita dalam bertransaksi di dalamnya. Itu contoh dari reward structure itu seperti itu. Jadi mau yang hard atau mau yang soft. Kalau hard itu berkaitan langsung dengan penjualannya, mungkin dia langsung dapat bonus, mungkin dia langsung dapat produk lebih banyak, atau mungkin dia lebih banyak dapat diskon gitu ya, potongan harga. Tapi kalau dari sisi soft itu biasanya intangible atau secara psikologikal membuat senang aja gitu. Ini juga berlaku ketika misalnya kalian punya Bareksa nih. Pasti udah tahu kan Bareksa itu apa? Salah satu aplikasi investasi ya. Di dalam Bareksa itu si Bareksa itu bisa melihat kekayaan kita karena kita kan nabung di situ ya. Kita kan naruh duit di situ di Bareksa. Nanti kita akan dikategorikan kekayaannya sejauh apa, ada berbagai macam level menariknya dengan uang yang bisa terkumpul. Nah, kayak misalnya semangat kalian 50 juta lagi akan memasuki silver member misalnya kayak gitu. Tapi bukan silver member, saya agak lupa namanya, tapi itu cukup menarik dan cukup membuat banyak orang untuk posting gitu. Apalagi kalau tabungannya udah banyak dia menjadi salah satu kategori yang dihitung kaya raya gitu ya, dia akan sangat senang misalnya posting gitu ya. Ya itu lain lagi kalau kita ngomongin pajak ya. Tapi beberapa influencer yang terkait keuangan dia mengkampanyekan itu dan it works ya. Jadi reward structure ini jangan salah, nggak melulu tentang sesuatu yang hard, tapi bisa juga yang soft reward gitu. Ada participation requirement. Ini juga harus difikirkan participation requirement. Apakah si calon customer yang mau diberikan loyalty program itu harus mendaftar program loyalty-nya dulu atau secara otomatis enrollment dia akan langsung masuk ke program loyalty tersebut. Itu harus difikirkan. Terkadang kalau yang memang sifatnya itu manually, kalau yang manually berarti kita harus daftar dulu. Customer harus daftar dulu. Kalau nggak daftar, mau dia beberapa udah sering banget gitu, ya dia nggak akan dapat member. Contohnya apa? Salah satu di car wash, robot car wash ya, yang teman-teman mungkin suka bantu cuciin mobil mama papanya gitu ya. Beberapa car wash itu menggunakan loyalty program dengan daftar dulu gitu. Pendaftarannya sekian, ada yang free pendaftaran gitu. Nah, itu beda lagi. Kalau kita ngomongin participation requirement, itu kita ngomongin tentang ketika lu mau jadi member, bayar lu tuh harus daftar atau otomatis sih gitu. Nah, ada yang pakai berbayar dulu, ada yang pakai daftar dulu, ada yang otomatis. Jadi participation requirement tuh harus dipikirkan dulu ya. Nah, kemudian yang keempat ada payment function. Jadi bentuk dari apa namanya proses reward itu paymentnya tuh nanti gimana sih? Apakah harus pakai kartu khusus gitu ya? Dengan misalnya loyalty card atau si customer ya udah dia langsung dapat bisa bayar dengan credit card gitu ya, atau ya pakai debit pun dia juga bisa langsung dapat loyalty program. Itu macam-macam. Tapi kalau untuk yang fancy-fancy the food and favorite biasanya kita ada loyalty member card gitu ya. Jadi bayarnya pakai itu baru nanti kita kayak nabung, kita kayak naruh uang di e-money mereka, makanya secara payment itu juga menguntungkan juga buat si brand tersebut. Nah, kemudian ada yang selanjutnya terkait dengan karakteristik desain, itu ada cost and revenue. Ya, dari sisi cost and revenue itu kita menghitung kira-kira biaya yang kita akan keluarkan dari loyalty program itu mencakup apa saja sih. Tentunya kalau kita mau ngasih diskon, mau ngasih plus-plus itu bagian dari cost.
Tapi revenue-nya juga ada. Misalnya, ketika loyalty program itu terjadi, pembelian akan lebih banyak gitu ya. Misalnya dari yang tadinya 1 karena bundling gitu ya. Jadi ada cost, ada revenue jadi yang meningkat. Selain itu mungkin kalau tadi yang loyalty membernya itu menggunakan member payment di depan, tentunya ada pemasukan juga dari revenue-nya di situ. Oke. Nah, ini ada hal-hal yang bisa mempengaruhi loyalty program itu akan lebih efektif. 3 hal ini bisa berpengaruh. Yang pertama tentang desain karakteristik tadi yang kita sebutkan ada banyak ini. Ini tentunya bisa mempengaruhi keberhasilan atau keefektivitasan dari loyalty program. Kalau untuk customer karakteristik, bagaimana dia bisa mendrive si loyalty program, tentunya ketika kita punya karakteristik customer yang dia sudah cukup oke dengan misalnya harga, katakanlah seperti itu, maka secara loyalty program mungkin dia akan lebih enak misalnya gitu. Karena ketika kita mengeluarkan cost untuk loyalty program pun dia nggak akan terlalu banyak ribet sama kenaikan harga yang ada. Karena yang penting dia nyaman misalnya kayak gitu. Nah, kemudian ada firm karakteristik. Karakteristik dari perusahaan itu juga bisa mempengaruhi. Ketika perusahaan itu misalnya punya kesempatan produk yang mana bisa sangat diolah, akhirnya mempengaruhi loyalty programnya juga bisa lebih banyak pilihannya. Misalnya kayak kita jualan pisang goreng. Dengan misalnya kita jualan mobil. Itu kan secara karakteristik perusahaannya pasti berbeda. Kalau kita jualan pisang goreng, hal yang bisa digarap itu pasti tidak akan sebanyak kalau kita jualan mobil. Kalau kita jualan mobil, kita bisa pakai loyalty program dari beberapa tahun, servis segala macam kita bisa trade dari situ. Tapi kalau jualan pisang goreng, apa aja yang bisa di-trade sih? Apa aja keperluan orang beli pisang goreng gitu ya? Itu akan beda jauh. Kalau orang beli mobil, itu kan banyak yang bisa dikasih sesuatu ya, asuransinya dikasih sesuatu. Misalnya kalau misalnya udah 5 tahun nih dihubungin, ibu mau ganti mobil, mau saya tarik mobilnya, saya ganti yang baru, ada edisi yang terbaru dan segala macam. Kemudian setiap servis bisa di follow up lagi juga. Ketika karakteristiknya beda, tentunya bisa mempengaruhi keberhasilan dari si loyalty program itu. Ini bagian terakhir ya, bagian terakhir dari sini bahwa ada empirical evidence dari loyalty program effectiveness ini. Ternyata si Kumar menyampaikan bahwa secara empiris itu sangat masih jarang perusahaan bisa membuka keberhasilan dari loyalty program. Ya bagaimanapun itu adalah bagian dari dapur perusahaan ya. Jadi khawatirnya ketika itu dibuka, kompetitor tahu itu akan diambil sama kompetitornya. Jadi memang secara evidence dari empirical loyalty program yang efektif ini sangat masih kurang. Karena perusahaan secara garis besar itu sedikit yang mau membuka tentang tingkat keberhasilan mereka gitu. Nah, di sini adalah sebenarnya bagian dari catatan Kumar yang ditemukan melalui empirical studies yang dia lakukan ya, terkait dengan sangat sedikit informasi yang diperoleh terkait dengan LP itu sendiri atau loyalty program. Kemudian loyalty itu sendiri juga masih sangat jarang bisa dilihat secara spesifik yang terukur dari sisi perusahaannya gitu ya. Jadi ini adalah beberapa catatan saja terkait dengan empirical evidence. Oke, kita masuk ke tugas ya. Nah, silakan mahasiswa secara berkelompok, kelompoknya sama kayak yang kemarin, memilih salah satu loyalty program dari brand yang ada dan beredar di Indonesia. Ya, kemudian analisa karakteristik desain loyalty programnya yang meliputi reward mekanismenya seperti apa, reward structure-nya seperti apa, participation requirement-nya seperti apa, payment function dan juga cost and revenue-nya seperti apa. Nah, tugas ini dikumpulkan dalam bentuk poster.
Jadi kalian bikin satu poster dari satu brand tertentu gitu loyalty programnya, lalu nanti diupload melalui LMS. Oke, terima kasih dari saya. Cukup sekian untuk materi kita minggu ke-7. Sehat selalu semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.